Halo teman-teman, balik lagi di channel Isekai Auto. Nah, kali ini kita bakal bahas Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2018 nih. Pada waktu generasi Rush yang ini itu keluar ya, dari desainnya, dari fitur-fiturnya itu sangat jauh melangkah dari generasi yang sebelumnya. Jadi ini kayak pada waktu Rush yang ini itu Toyota sudah mulai berbenah ya, baik dari desain, baik dari segi fitur itu nggak pelit-pelit lagi. Rush yang ini itu menurutku pribadi itu lebih ganteng, lebih sporty, lebih gagah. Meskipun beberapa orang-orang itu mengatakan, well, kesan LSUV-nya itu sedikit berkurang, jadi lebih mengarah ke MPV kayak gitu. Nah, dari cupnya sendiri di sini ada 4 lekukan yang cukup mencolok ya. Jadi lekukannya ini kayak bukan lekukan biasa. Bener-bener ada 4 seperti ini, ada 4 gundukan. Kemudian bagian lampunya ini dia sudah full LED kecuali lampu sennya. Dia masih bohlam. Dia LED-nya yang model dipantulkan ke bawah itu ya kayak Honda Vario. Dan grillnya ini udah mulai meninggalkan chrome. Jadi di sini udah piano black. Ya memang ada chrome-nya, tapi itu sangat sedikit sekali. Logonya juga masih chrome. Kemudian di bagian bawah sini ini ada frame fog lamp yang cukup besar banget. Dia framenya ini plastik hitam doff yang besarnya itu kayak nggak wajar ya. Jadi besarnya itu benar-benar sampai nyambung ke samping, nyambung ke bagian over fendernya sini. Di bagian tengahnya situ itu ada logo TRD Sportivo dan ada aksen merahnya di tengah. Di sini mungkin yang ada absennya dari generasi sebelumnya itu sensor ya. Jadi sensor yang ada di depan ini dia hilang. Ada satu hal yang menurutku juga kurang rapi. Bagian semprotan air untuk wipernya ini kayak tonjolkan ke atas gitu aja ya, nggak disembunyikan. Nah, kita lanjut aja ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian samping Toyota Rush 2018 nih. Dari desain sampingnya ini kayak lebih ke MPV ya daripada SUV, karena memang dia itu desainnya nggak seperti yang sebelumnya yang lebih ke SUV. Di bagian atas ini itu kita sudah dapat roof rack bawaan. Di sini sudah ada talang air dan di sini sudah ada spion yang desainnya itu baru. Untuk garis tarikan desainnya bagian samping ini itu juga nggak ada yang garis yang aneh-aneh. Dia cukup simpel dari depan garis ke belakang. Di bagian kacanya ini dia juga sudah ada list chrome dari depan ke belakang dan di sini ada emblem dual VVT-i yang artinya dia sudah pakai mesin 2NR. Untuk bannya sendiri dia dengan ring 17 dan profil ban 215/60. Nah, over fendernya ini dia dikasih over fender yang warnanya itu hitam doff ya, biar kesan SUV-nya itu masih ada. Dari depan yang nyambung ke bagian cover fog lamp, ke over fender, kemudian lanjut ke bagian side skirt yang juga dikasih warna hitam doff, bukan warna sewarna body. Kemudian lanjut ke belakang dan di sini lanjut over fender hitam doff juga di bagian ban yang belakang nih. Dan di bagian pintunya sini juga sudah ada side body molding yang kasih warna hitam doff. Di sini ada stiker TRD Sportivo di bagian kanan dan kiri, lumayan buat nambah HP. Dan ini pintunya dia sudah keyless. Oke, sekarang mari kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakang dari Toyota Rush yang generasi ini, yang sangat mencolok adalah hilangnya konde. Ya, hilangnya konde ini beberapa sangat disesalkan sama fans dari Toyota Rush dan Daihatsu Terios ya. Jadi desainnya jadi pintu bagasi seperti biasanya, tapi ini bagus, ini nggak jelek. Di bagian atas itu kita sudah dapat antena shark fin bawaan. Di sini juga sudah ada spoiler. Yang kerennya itu spoilernya ini disambung sampai ke bagian samping ya. Jadi sambungannya ini dia plastik hitam doff. Di kacanya sendiri dia sudah ada defogger dan ada wipernya juga. Wow, komplit ya. Untuk lampunya sendiri dia desainnya jadi lebih membaik sekali. Dia sudah LED untuk lampu rem dan lampu nyalanya ini ada nyala garis gitu ya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bohlam, nggak masalah. Kemudian ke bagian bawahnya lagi di sini ada emblem yang membedakan kasta. Ini adalah emblem TRD Sportivo. Bagian tengahnya di sini sudah ada kamera mundur bawaan. Ke bagian bawahnya lagi juga sudah ada sensor parkir dan untuk desain bumpernya ini adalah full plastik doff hitam. Jadi mungkin kalau semisal dia ketabrak ya agak susah ya kalau didempul ya. Dia full plastik doff hitam. Untuk mata kucingnya dia desainnya juga unik dan bagian tengahnya itu semacam dikasih diffuser warna abu-abu, ada aksen garis merahnya dan ada logo TRD Sportivo di bagian tengahnya. Oke, sepertinya itu aja ya bagian belakangnya. Mari kita cek bagian bagasinya. Oke, sekarang mari kita lihat bagasinya. Nah, di sini untuk tombol bagasinya ini dia sudah elektrik, tapi dia ada 2 tombol ya. Ada untuk pembuka kunci dan pembuka bagasi. Nah, ini adalah tampilan bagasi dari Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2018. Untuk kapasitas bagasinya sendiri ini udah luas, jauh lebih luas daripada generasi sebelumnya. Di sini kita dapat lampu bagasi, tapi belum ada tempat penyimpanan baik di kiri, di kanan maupun di bawah sini ya. Untuk ban serepnya dia ada di bawah. Dan sini ya ini emergency kit bawaan dari Toyota. Kemudian untuk dongkrak dan kunci-kuncinya itu ada di bawah jok baris paling depan. Nah, jika kita kurang luas untuk kapasitas bagasinya, ini kita bisa lipat joknya ini 50-50 dengan cara seperti ini nih. Oke.
Nah, di sini kita bisa ya meskipun belum rata lantai, tapi di sini kita bisa dapetin kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Untuk bagian pintunya sendiri, dia ini sudah ditutup cover plastik seperti ini dan sudah ada handle pintunya ya. Nah, sekarang mari kita coba cek bagian mesinnya. Ya, ini adalah mesin dari All New Rush tahun 2018 hingga yang facelift saat ini ya. Dengan mesin baru dari sebelumnya, sekarang menggunakan kode 2NR, teknologi barunya Dual VVTi, namun horsepower-nya turun dari 110 menjadi 105. Torsinya naik sedikit tapi 145 Nm, cuma selisih 0, mesin ini diklaim lebih irit daripada sebelumnya karena teknologi dual intake ya. Kemudian sudah ada ABS, perang mesin masih belum dicat ini ya, masih cat dasar ini. Tapi udah ada peredam suara, firewall juga ada peredam. Kemudian mobil ini harusnya cukup baik dalam menerjang banjir karena intake-nya cukup tinggi nih. Posisi aki juga di atas. Yang unik ya dari mobil ini, mesinnya masih penggerak belakang. Ketika lihat Avanza kan yang baru kan udah penggerak depan ya, 2NR. Tapi 2NR juga beda ini dengan yang versi Avanza. Karena versi Avanza dari blok hingga head dia sudah menggunakan aluminium. Sedangkan ini masih mirip dengan 3SZ VE yang lama. Bloknya iron cast, headnya aluminium. Perkiraan saya mungkin di tahun 2022 atau 2023 di faceliftnya Rush yang sebenarnya ada penggantian komponen mesin mungkin ya. Karena Avanza yang baru maupun Xenia yang baru kan dengan kode mesin yang sama, dia sudah aluminium semua. Dan kalau bahannya aluminium sama-sama aluminium, head maupun blok, dia pasti lebih irit lagi. Karena ini masih kurang irit menurut saya. Bahan bakar masih bisa menggunakan oktan 90. Konsumsi bahan bakar juga sama yang lama jauh signifikan naiknya. Yang lama itu 1:10, di mesin ini bisa 1:12, tergantung kaki Anda sih memang, tapi signifikan perbedaannya dan lebih halus juga daripada yang versi lama. Benar-benar peningkatan yang cukup signifikan ya dari mesin yang lama, meskipun tidak superior di tahun waktu dia diluncurkan. Baiklah, sekarang kita lihat interior dari mobil ini, seberapa mewah, seberapa lega juga mobil 7-seater ini. Oke, sekarang mari kita cek interiornya. Nah, di door trimnya sendiri dia ini terdiri dari 3 bahan ya. Yang pertama ada plastik dengan jahitan-jahitan palsu, kemudian di sini ada fabrik dan di sini ada kulit dengan jahitan asli. Untuk power window-nya dia ini sudah ada auto tapi cuma di sisi driver, kemudian elektrik dan retractnya dia juga di sisi door trim. Nah, untuk penyimpanannya sendiri dia ini lumayan luas ya. Kita bisa nyimpen 2 botol di door trim. Di situ ada speaker. Untuk pengaturan joknya sendiri dia ini sudah bisa ditinggikan, dimaju mundurkan dan reclining. Nah, desain joknya seperti ini ya. Dia semacam hitam, fabrik, ada garis-garisnya seperti itu. Kemudian mari kita masuk. Oke, di sisi kanan ini ada engine start stop dan ada tombol untuk mematikan traction control juga sekaligus stability control. Nah, sekarang mari kita nyalakan dulu mobilnya. Oke, ini adalah desain dashboard dari Toyota Rush yang tahun 2018. Desainnya ini cukup elegan dan lebih modern jauh ya daripada generasi sebelumnya. Untuk AC-nya sendiri dia masih ada AC yang mengarah ke atas, dan untuk AC tengahnya dia desainnya seperti ini ya. Langsung bawahnya ada head unit yang ini fitur-fiturnya cukup lengkap, dikasih frame piano black seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada indikator seat belt yang nggak cuma di penumpang depan, jadi penumpang belakang ini juga ada indikatornya kalau semisal nggak pakai seat belt nih. Untuk AC-nya sendiri dia sudah digital seperti ini dan ini sudah derajat suhu. Nah, juga sudah ada autonya ya. Ke bawah lagi di sini ada power outlet 12 volt yang harus masih pakai adapter dulu. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan, dan untuk desain tuas transmisinya dia seperti ini ya. Dia sudah kulit dan ada jahitan-jahitan asli. Ke konsol tengahnya dia ada penyimpanan kecil di sisi sini dan ada cup holder yang ini kecil banget sih buat cup holder ya. Dan ini ada konsol tengah sekaligus jadi handrest yang kayak ini aftermarket banget ya. Karena dia itu kayak disambungin di bagian cup holdernya gitu loh. Untuk isinya sendiri dia ini lumayan dalam. Oh ya, ada duit. Untuk isinya sendiri dia ini lumayan dalam, dan ini ada semacam jeglongan, ada kayak bagian yang lebih dalamnya lagi ya untuk di bagian cup holdernya itu. Nah, handrestnya ini ya lumayan lah, dia sudah dikasih kulit dengan jahitan-jahitan asli. Kemudian ini adalah tampilan door trim dari sisi penumpang. Ke bagian atas di sini kita sudah dapat handle tangan yang sudah desainnya melipat seperti ini. Dan untuk seatbeltnya sayangnya dia masih belum bisa diatur ya untuk tinggi rendahnya.
Di bagian atas lagi kita sudah dapat sun visor yang sudah ada cermin sekaligus ada lampunya nih. Ke tengah di sini ada lampu yang individual seperti lampu baca seperti ini. Ada tempat untuk kacamata. Dan untuk sisi driver, sun visornya juga sudah ada cermin sekaligus ada lampunya. Untuk bahan-bahan dari dashboardnya sendiri ini plastik bagian atasnya ini dengan kualitas yang menurutku bagus, nggak seperti yang generasi sebelumnya. Dan di sini ada semacam plastik dengan aksen piano black. Kemudian di sini juga sudah dikasih soft touch nih. Soft touchnya itu seperti ini ya desainnya, dia putih. Kemudian untuk desain setirnya sendiri dia ini seperti ini nih. Sudah ada tombol-tombol untuk mengatur head unit dan ada tombol untuk mengangkat telepon. Untuk desain speedometernya sendiri dia seperti ini ya. Well, meskipun waktu nyala mesin dia speedometernya ini nggak ikut nyala, tapi di sini MID-nya dia lumayan lengkap nih. Dia ada odometer, ada trip A, trip B, kemudian ada pengukur suhu luar, ada kilometer per liter dari untuk pengukuran bensin real time, average, jarak atau range, dan balik ke odometer lagi. Dan di situ sudah ada untuk indikator eco-nya ya. Untuk traction controlnya kita bisa matikan dengan menekan tombol, dan jika kita tekan lebih lama lagi maka stability controlnya juga ikut mati. Kemudian untuk wipernya sendiri dia ini masih belum ada autonya, intermittent, low sampai high. Dan untuk lampunya ini nih yang keren, karena di sini di Rush yang TRD Sportivo tahun 2018 ini dia sudah ada fitur autonya, auto headlamp dengan ada sensor di atas itu tuh. Untuk fitur safety-nya sendiri Toyota Rush TRD Sportivo 2018 ini sudah dilengkapi dengan 8 airbag. Jadi sangat jauh banget ya safety-nya daripada generasi yang sebelumnya, dan ini hal yang sangat positif selain adanya traction control dan adanya stability control. Nah, sekarang mari kita coba rasakan gimana rasanya duduk di bagian tengah. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian tengah dari Toyota Rush TRD Sportivo ini. Di bagian atas ini kita sudah dapat double blower ya, dengan 3 percepatan itu udah standar ya. Untuk posisi duduknya sendiri dia ini well cukup nyaman, meskipun kayaknya ada yang lebih baik ya di kelasnya. Tapi dia ini sudah lebih nyaman daripada generasi sebelumnya. Di sini kita sudah dapat 3 headrest meskipun belum ada armrestnya. Untuk bagian kaki sendiri dengan tinggiku yang 169 ini masih agak ngangkat, tapi kita bisa masukin kaki ke bagian kolong jok depan. Di bagian bawahnya ini masih ada gundukan ya, karena ya dia ini masih RWD. Untuk tempat penyimpanannya sendiri di bagian tengah ini dia ada kantong di depan. Kemudian ada kayaknya ini semacam cup holder sih, tapi ya kecil ya. Kemudian di bawahnya ini ada colokan 12 volt. Untuk penyimpanan di door trim ini ada cup holder di bagian atasnya. Jadi enak ya kalau semisal mau ngambil air kita nggak perlu menjangkau ke bawah, karena ini memang jangkauan ke bawah ini cukup kecil. Untuk handle tangannya sendiri dia sudah yang model lipat, dan untuk pengaturan joknya sendiri dia ini bisa dimaju mundurkan dan bisa di reclining sampai kita bisa merasakan santai banget nih. Ini cukup rebah ya. Oke, lanjut. Bahan door trimnya sendiri dia juga masih sama seperti yang bagian depan, ada plastik dengan jahitan palsu, ada fabrik, dan ada kulit yang warna putih ini. Sekarang kita coba rasakan duduk di baris ketiga. Oke, sekarang kita sudah ada di baris ketiga dari Toyota Rush TRD Sportivo ini nih. Untuk posisi duduknya sendiri ya ini nggak nyaman sih. Ini nggak nyaman dengan tinggiku yang 169, kaki ini masih menengkuk banget. Tapi untuk jarak lutut ke bagian jok depan ini masih cukup luas ya. Di sini sekitar masih ada 4 jari. Dengan negosiasi yang lebih baik lagi kita bisa well dapetin ruang kaki yang lebih luas. Untuk ruang kepala sendiri ini luas banget ya, masih cukupan lah. Tapi untuk yang lebih tinggi daripada 169 kayaknya ya lebih mepet sih. Di sini kita sudah dapat handle pintu. Kok handle pintu? Di sini kita sudah dapat handle tangan yang juga modelnya lipat. Jadi handle tangannya ini dari depan sampai ke baris belakang ya. Untuk tempat penyimpanannya sendiri di kanan dan di kiri ini ada cup holder dan juga ada tempat penyimpanan tambahan ya. Nah, di baris ketiga ini ada colokan lagi 12 volt di bagian sisi kiri. Di sini ada colokan 12 volt, jadi ada total 3 colokan 12 volt. Kemudian di bagian belakangnya sini juga ada speaker. Jadi total speaker di Toyota Rush TRD Sportivo yang 2018 ini ada 8. Untuk joknya sendiri ya ini konturnya ya biasa sih, konturnya juga datar, dan di sini kita juga nggak bisa ngerebahin joknya lagi, jadi ini fix posisinya tegak seperti ini ya. Oke, sepertinya itu aja. Sekarang mari kita coba test drive mobil ini. Kali ini kita mencoba test drive ya Toyota All New Rush 2018 tipe TRD Sportivo. Memang dibanding Rush sebelumnya jauh membaik, posisi berkendaranya, pertama desainnya ya, luar dalam benar-benar transformasi yang luar biasa dari Toyota.
Yang pertama, posisi mengemudi. Sebenarnya memang kurang driver oriented ya dibanding BRV maupun Expander Cross. Dia ini masih ada aura-aura Avanza-nya, tapi tidak seburuk Avanza karena ini sudah bisa naik turun dan joknya bisa naik turun juga. Jika saya sesuaikan dengan tinggi saya, ini tangan masih bisa meraih kemudi meskipun ini agak lurus. Jadi masih dengan tinggi yang 190 cm seperti saya ini yang cukup tinggi ya untuk kebanyakan orang Indonesia, masih cukup nyaman. Untuk kontur joknya jujur kalau kita bandingin dengan Expander maupun BRV, dia kurang nyaman untuk tinggi 180. Pundak saya masih di atasnya kursi ya joknya, tapi paling enggak ininya kan udah terpisah ya headrestnya. Mesin 2NR ini lebih responsif dibanding mesin yang lama 3RZ dengan tas yang lama, meskipun laknya itu masih terasa ya, karena ya ini masih gearbox model torque converter ya, masih model lama ya. Yang signifikan konsumsi bahan bakarnya jauh lebih baik dibanding yang lama. Dia cukup irit. Ini saya dalam kota ini stop and go ya, lampu merah di Surabaya ini bisa nembus 13 km per liter. Di jalan tol bisa 15 km per liter, cukup irit bahkan dibanding dengan ras sebelumnya ya. Tapi kalau kita bandingin dengan Expander Cross maupun BRV, ya dia BRV masih lebih dibanding mobil ini. Secara tarikan juga meskipun dia torque converter, dia juga paling lemot di kelasnya. Meskipun ini sudah cukup meningkat, padahal mengingat mesinnya horsepower-nya turun ya, ini masih paling pelan di kelasnya. Tingkat kebisingan kabinnya ini lumayan kedap. Saya nggak bilang kedap amat ya, soalnya Expander lebih kedap dari ini, tapi dia bannya ya itu lebih kedap daripada BRV. BRV itu kedapnya nggak, kurang kedap terutama di bannya. Kalau suara misalnya ada kendaraan di samping atau motor kayak 2 silinder yang suaranya brong itu ya sama-sama lah. Ras ini harga secondnya itu udah lumayan ya, tapi nggak jauh-jauh juga harganya kuat karena lambang Toyota ya. Barunya kan sekitar 260-270 jutaan. Ini kalau tahun 2017-2018 itu kisaran 220 hingga 230 untuk tipe TRD Sportivo, tergantung kondisi kendaraannya. Soalnya rata-rata pengguna ras ini juga pemakainya lumayan lumayan buat tempur ya, buat kerja setiap hari ya. Kilometernya juga carian yang di bawah rata-rata cukup jarang, lumayan gondrong lah, 50.000 km ke atas rata-rata. Untuk biayanya, pajaknya per tahun sekitar 3.500.000 untuk pajak Jawa Timur. Namun kalau progresif ya pasti di atas itu. Jika kalian ingin meminang Toyota Rush generasi all new ini, sebenarnya karena mobilnya masih baru ya, belum ada permasalahan yang signifikan. Namun ya yang patut diperhatikan mungkin pertama O2 sensor, karena pemilik Rush ini kan mayoritas masih ngisinya pakai bahan bakar oktan 90 ya. Meskipun boleh, tapi kan mesin dual VVT ini pastinya lebih sensitif dibanding mobil mesin lama. Jadi mungkin O2 sensor mungkin harus diperhatikan pertama. Yang kedua, kaki-kaki sih aman mungkin mobil ini, karena penggerak belakang otomatis gardannya di belakang mungkin gak jauh beda dengan Avanza ya. Reliability-nya pasti kuat. Soalnya kalau di Rush yang lama, kelemahannya itu pada di kaki-kaki. Dia suka kena suspensi belakangnya tuh. Masih berapa ribu kilometer suka kena. Mungkin, nah ini mobil yang saya tes ini kilometer udah 80.000, belum ada permasalahan yang berarti sih. Berarti saya udah kesimpulkan mobil ini cukup bandel. Karena 80.000 di tahun 2018 itu pemakaiannya cukup cukup sering sih buat saya. Di atas wajar sudah, karena menurut saya kalau wajar itu kan 1 tahun 10.000. Beberapa owner nih dari Rush itu sebuah prank, karena kan dulu waktu launching ya tahun 2017 atau 2018 awal launching itu besarnya luar biasa,
keren memang, saya akui ganteng Ras ini. Mau lihat depan, belakang, samping, kanan, kiri maupun interiornya ini cukup drastis signifikan. Kelihatan banget SUV sejati dibanding BRV maupun Xpander Cross. Karena benar-benar signifikan, berbeda banget dengan Avanza, saudaranya terdekatnya. Namun banyak bilang juga prank, karena apa ya, rasa naiknya ini tidak sesuai dengan yang ekspektasi mereka harapkan. Jadi seperti kita lewati bumpy ya, polisi tidur gitu, dia travel skoknya kurang masih tergolong keras. Namun kalau kita nyetirnya agak agresif, kanan kiri zigzag, itu juga ada limbungnya masih mobil ini. Di tol juga kadang kalau kita lewati tol panjang lewat jalan beton itu bumpy dikit gitu rasanya. Jadi, dibanding BRV lebih stabil BRV, apalagi Xpander Cross. Memang jawaranya Xpander Cross ya kalau bicara kenyamanan. Tapi saya pikir pasti Ras ini kaki-kakinya paling bandel di antara kedua rivalnya, karena dia satu-satunya SUV berpenggerak roda belakang ya, LSUV. Jadi kalau memang SUV sejati, pilihlah Ras. Sekian sesi test drive dari review Toyota Rush TRD Sport Review 2018. Terima kasih telah menonton, subscribe dan like ya videonya jika menyukai. Sampai jumpa di video review berikutnya.